Soleh Palasari. Itu pelaku ya? Ya, pelaku usaha. Atau sambil bincang dulu ya. Kita iya, sambil bincang aja. Ya, sambil itu. Sambil nunggu ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Pembicara sudah ada. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk topik hari ini kita mengambil topik tentang Yumina Bumina. Pak Triheru dan Bu Yohana ini ahlinya, dan Pak Soleh Palasari ini pelaku yang sudah berhasil menggunakan itu. Dan ini bisa kita pakai untuk skala hobi ya, coba-coba di rumah, ngisi waktu lah gitu, di tempat yang kecil. Di belakang saya ini ada kolam ikan koi, nanti saya buat bumina juga, gitu. Buah mina, gitu. Buah dan mina. Ini bisa untuk hobi, bisa juga untuk serius itu, Pak Soleh Palasari nanti akan cerita hasilnya seperti apa. Bu Yohana, monggo silakan untuk berbagi. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Singgi, terima kasih atas kesempatannya saya boleh bertemu pada silaturahim pada pagi hari ini melalui acara bincang-bincang keagama. Jadi Pak, asal-usul Yumina Bumina tadi itu sebenarnya awalnya adalah aquaponik secara umum yang sudah dirintis oleh Balai Riset kami, yaitu pada tahun 2015, waktu itu masih BPPBAT Bogor. Yumina adalah sayur dan ikan, Bumina adalah buah dan ikan. Jadi ini adalah teknologi aquaponik, itu keberhasilannya tergantung dari desain konstruksi, rasio antara ikan dan tanaman, jenis ikan dan jenis tanaman sayurannya. Jadi seperti skala diagramnya, gambarnya seperti sederhana seperti ini, Ibu, Bapak. Jadi kalau kita memelihara ikan di dalam wadah tertentu, kita memberikan pakan, ada sisa air, ini ada gambaran buangan. Nah, kita itu tarik kotoran yang ada di bawah untuk menyirami tanaman, sehingga kita akan menghilangkan waste daripada ikan itu, dan bakteri-bakteri itu mengkonversi amonia menjadi nitrat, karena tanaman, mungkin Bapak Ibu nanti bisa diskusi bersama, karena tanaman itu memerlukan nitrat, kalau amonia tidak bisa, sehingga sangat membantu dalam kegiatan pembesaran tanaman. Prototip teknologi Yumina Bumina yang hasil riset kami itu ada ada 5. Yang pertama sistem rakit, aliran atas, aliran bawah, pasang surut, dan rasponik. Jadi nanti kalau yang sederhana kita akan berlanjut, tetapi hari ini kita akan memilih yang usaha keluarga. Jadi kita akan memilih sistem yang paling sederhana, yaitu rakit dan aliran atas. Jadi ini upper flow kalau di hidroponik mungkin ya, bottom flow, ini bisa pasang surut kita sebut dengan F-type, kemudian rasponik itu adalah gabungan antara resirkulasi dengan aquaponik. Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, saya tadi menerangkan di depan bahwa kita akan melihat yang simpel daripada Yumina Bumina kita hari ini, yaitu yang disebut dengan sistem rakit atau apung. Jadi unit untuk menanam sayuran itu hanya diapungkan di wadah budidaya ini. Nanti Pak Soleh mungkin juga bisa menerangkan. Nah, ini perkembangan yang dibuat oleh ibu-ibu ini yang rajin dengan tanaman. Ember, kemudian punya waskom, dikasih dengan styrofoam, lalu di bawahnya ini naik ke sini pompa. Karena ini selada, jadi dia harus tidak banyak air yang menempel di akarnya karena akan busuk. Makanya dia menggunakan styrofoam, jadi hanya beberapa akar-akar bagian kecil saja, sedikit saja yang menggantung. Ini juga perkembangan di bawahnya, ini pakai kangkung. Ini adalah contoh-contoh
dari sistem aliran atas Yumina Bumina. Jadi kalau tadi sayurnya itu bisa kangkung, selada, dan sebagainya, ini aliran atas. Nah, yang disebut dengan buah itu bukan buah duren atau buah apa ya Pak yang lebih enak ya Pak ya? Buah kelapa gitu, bukan, karena nggak mungkin unitnya ditanam di pot. Jadi yang disebut buah adalah ada cabai, ada terong, ada tomat. Karena kan kita ngomongnya itu buah tomat, buahnya terong, bukan ya sayurnya sayuran kelompok sayur buah dan kelompok sayur daun. Jadi kalau biasanya disebut itu adalah leafy vegetable dan fruit vegetable. Nah, ini adalah tahapan pembuatan sistem rakit. Jadi ini adalah paralon yang kita set. Nanti sesuai dengan ukuran bak atau kolam Bapak Ibu. Kemudian ini adalah wadah tempat sampah. Prinsipnya tempat sampah kita isi dengan media. Lalu kita tanamkan tanamannya, kita masukkan ke dalam unit ini. Dan jadinya seperti ini kalau sudah tumbuh nantinya. Dia hanya mengapung, makanya disebut rakit atau sistem apung. Diapungkan saja di permukaan wadah atau kolam kita. Nah, seperti ini jelasnya. Jadi tidak hanya kangkung yang sudah berhasil kami kembangkan dalam sistem rakit apung, ini kailan juga bagus hasilnya. Ini foto ketika lelenya diberi makan. Jadi kailan pun bisa tumbuh bagus dengan sistem rakit ini. Nah, kalau sistem aliran atas, ini kebetulan di kolamnya biasanya memang bentuk bulat karena ini gampang merangkai ini. Tapi jangan takut, kalau tadi Pak Singgih punya kolam koi, itu saya punya menemani salah satu pembudidaya di Pandeglang itu Pak. Kolam koinya itu bisa di-set dengan indah. Sayangnya tadi saya nyari foto dari kemarin nggak ketemu, jadi dia bukan menggunakan paralon yang tidak bisa dilihat, tetapi dia menggunakan selang-selang air yang bening itu Pak, dibentuknya dengan indah sehingga itu bisa menjadi satu dinikmati untuk mata dengan indahnya. Karena menurut saya kalau koi itu memang untuk konsumsi mata, bukan untuk konsumsi perut. Jadi nantinya juga akan beda nutrisinya Pak ya, karena koi tidak membaik, jadi tidak boleh pada tanamannya. Jadi ibu itu menikmati sekali, jadi dia menggunakan selang ngeset sendiri air dan atas itu. Ya, jadi prinsipnya yang pertama ini adalah pompa. Jadi kita menyedot, pompa ini untuk menyedot air yang tadi kalau ada kotoran ikan terhadap bawah, disedot ke atas. Nah, kita mengeset paralon yang melingkar ini, ataupun bentuknya nanti segi 4 atau apapun lah nanti Bapak Ibu punya. Kemudian itu adalah ember-ember atau wadah untuk menanam. Jadi kita menyedot air, di sini paralonnya dilubangi, menyiram ke ember tanaman, tanamannya akan tumbuh seperti ini tomatnya sudah sampai menjuntai ke bawah. Lalu setelah melewati tadi arang atau kerikil atau zeolit itu tersaring menjadi filter, dia akan kembali jatuh ke kolam dengan kondisi kualitas air yang lebih bagus. Ini contohnya, ya, kalau tadi kolam tembok, ini adalah kolam besi wermes, jadi lap terpal, kemudian diset menjadi kolam seperti ini. Ya. Itu terpalnya pakai terpal berapa Bu? 5 atau 12? Ketebalan terpal ya Pak? Iya. Nanti mungkin Pak Anu bisa nambahkan ya, kalau itu kan tergantung daya tahan nanti ya Pak. Intinya dari daya tahan berapa, kalau 5 tentunya cepat masa penggunaan Pak, masa penggunaannya akan jauh lebih pendek dibandingkan yang 12. Iya. Berarti di atas 5 ya? Ya, saya kira di atas 5. Baik Pak. Ya, ini menggunakan terpal juga, tetapi ini baknya diset dari kayu. Ya, ini adalah unit yang dibuat dari kayu sehingga malah bisa bersusun-susun seperti ini, Pak. Ini hanya ukuran kolamnya hanya 1 kali 1,2 kali 1 ketinggian 1 meter, panjangnya 1,2, lebarnya 1, dan ini setnya tingkat. Jadi ini Bapak Ibu lihat, ini ada
paralon yang naik ke bak. Ini adalah di set filter khusus bak pengendapan, kemudian dialirkan ke kanan dan ke kiri. Lalu dari tanaman yang pertama paling atas tomat, dia akan jatuh ke tanaman yang berikutnya. Ini waktu itu Pak Choi sama apa ini ya? Cabai kalau tidak salah itu ya. Dulu. Jadi setelah itu barulah dia jatuh ke kolam airnya, mengalir kembali ke kolam. Nah, ini tadi yang saya sebutkan dengan pot-pot indah, ibu-ibu yang suka tanaman, ini juga bisa di-set, ini ikannya ada di sini, ini rangkaiannya dengan baja ringan, sehingga yang seperti tadi, yang seperti digambarkan juga oleh Pak Ipung tadi itu, ini lebih gampang digeser, dipindahkan kalau unitnya tidak besar, agak sebelah sana, agak sebelah sini gitu. Digeser, iya. Ini adalah pot-pot tanaman. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu secara praktisnya mengeset aliran atas itu? Kita mempunyai ember, kemudian kita buat lubang, ini ada di dasar, dengan harapan tadi setelah melewati terfilter oleh media tanam tadi, dia nanti akan mengalir. Lalu kita tentunya akan pasang paralon. Nah, ini kita buat tutupan supaya tidak cepat mampet, ya. Kemudian kita dalamnya seperti ini. Setelah kita pasang paralon, kita tetap. Lalu kita isi dengan batu kerikil ataupun arang, kita tanami, kita set, ditaruh seperti ini. Prinsipnya pengesetannya seperti itu. Nah, saya kira keunggulan itu, saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini membuka peluang pekerjaan, sumber pangan sehat bagi keluarga, produksi langsung ke konsumen. Nanti Pak Soleh juga pasti akan itu memotong mata rantai, itu hal yang biasa lah. Yang jelas itu dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan para pembudidaya atau para hobi. Jadi kalau dengan hubungannya dengan sekarang kemandirian di masa pandemi ini, tentunya ini adalah diversifikasi sayur dan ikan bagi kebutuhan keluarga. Tentunya itu menjadi makanan yang sehat, juga untuk kebutuhan tadi peningkatan imunitas karena ada makro dan mikronutrien. Karena itu mengandung vitamin, mineral, dan serat yang kita butuhkan. Kenapa ini tidak bisa bergeser? Ya, Bapak. Nah, ini saya ambil contoh saja. Nanti mohon kelengkapan dari Bapak Ibu yang ahli-ahli pertanian. Ini peraturan dari Menteri Kesehatan tahun 2019. Kalau kita memerlukan protein berapa gramnya per ekor, per orang. Jadi kita menggunakan vitamin dan kalsium serat untuk saat ini. Nah, kalau kita hubungkan yang tadi, itu ternyata tiap 100 gram ikan lele, ini yang produksi biasa saja, saya ambil contoh satu, itu mengandung energi 145 kalori, protein 15,45, lemak 9, dan natrium 65 miligram. Jadi kalau berdasarkan tabel itu, kita itu mengkonsumsi 1 ekor ikan lele per harinya, itu sudah mencukupi mestinya tadi ya. Kalau kemudian ini juga tomat itu mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin. Vitamin C tentunya vitamin B dan asam askorbat atau vitamin C. Juga ada zat besi dan potasium. Sehingga kalau bisa kita memproduksi itu di lingkungan rumah kita sendiri, itu akan sangat-sangat mensuplai makanan sehat bagi keluarga kita. Ikan nila, ikan arwana, ikan teri, dan ikan pari. Bincang tentang Yumina Bumina, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap ada masukan, ada penambahan ataupun perbaikan sehingga nantinya bisa lebih berguna bagi kita semua. Demikian Pak Singgi, saya waktu saya kembalikan. Maaf apabila waktunya lebih ya.
Terima kasih Bu Yo. Wah, luar biasa ini. Ini Pak Soleh juga silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Soleh. Saya tinggal di Palasari, Kecamatan Cijeruk. Saya pembudidaya ikan, Pak, di Palasari. Kebetulan saya ini menggeluti tentang budidayanya dengan teknologi Yumina Bumina, Pak. Sampai saat ini saya dari tahun 2000 mengenal Yumina Bumina dari tahun 2014 kalau nggak salah tuh. 14 ya. Iya, 14. Sampai sekarang saya masih bergelut juga, Pak. Alhamdulillah. Cocok berarti Pak ya. Ya, dengan kesabaran dan ketekunan masih bisa berjalan, Pak. Begitu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sampai saat ini saya tuh sudah dikenal lah. Sudah banyak orang datang. Berarti saya tuh udah dikenal gitu, Pak ya. Ya. Nah, Yumina Bumina itu, Pak, memang itu tadi sudah dijelaskan secara detail sama Ibu Yohana, Bapak Triheru. Nah, kalau saya pelaku, Pak, jadi tahu kekurangan dan kelebihannya, gitu, Pak. Jadi saya itu bukan hanya sekedar tahu saja, bahkan lebih tahu daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena saya tiap hari bergelut di Yumina Bumina ini, Pak. Ya. Nah, untuk kebanyakan orang kan Yumina Bumina tuh tetap katanya bau. Airnya bau gitu kan. Banyak orang bilang bau gitu. Tapi tidak tidak baunya dari mana gitu, Pak ya. Sebenarnya kalau memang dari awalnya memang tidak bau. Terus kelamaan kalau 2, 3 sampai 4 kali panen itu nanti akan timbul bau, Pak, kalau sudah saatnya panen. Nah, permasalahannya itu hanya di media tanam, Pak, sebenarnya. Oh, oke. Kalau media tanamnya sering dibersihkan atau misalkan 2, 3, 4 kali panen itu dibersihkan tuh media tanamnya itu. Jadi seperti baru lagi lah. Istilahnya itu dicuci segala macam lah. Kalau memang yang kurang ya ditambah gitu, Pak. Itu akan lebih bagus, Pak. Begitu. Nah, hasilnya pun itu lebih bagus, Pak. Itu hasil airnya, hasil tanamannya juga lebih bagus gitu, Pak. Memang betul, Pak. Jadi Yumina Bumina ini ada 2 penghasilan, Pak. Jadi selama kita menunggu panen ikan, saya bisa bercocok tanam di atas media-media yang sudah disiapkan, Pak. Nah, sekarang tadi saya menyimak dengan Ibu Yohana. Dulu saya tanam namanya Taman Sari bukan Taman. Tumpang Sari. Apa namanya, Pak? Saya lupa. Tumpang Sari. Tumpang Sari. Nah, dulu saya pakai tumpang sarinya cabai sama daun bawang. Daunnya daun bawang tuh, Pak. Nah, sekarang nih ada tamu yang datang ke saya menyarankan, Pak, harga ini lebih bagus ke tanaman ini. Itu saya sekarang coba nih begagang, Pak. Begagang. Oh, begagang. Tahu Pak begagang? Ya, tahu. Ya, begagang itu katanya lakunya bagus katanya. Pegagan ya? Begagan. Ya. Kenapa, Bu? Pegagan. Iya, begagan. Nah, Kaki kuda. saya tuh ada tumpang sari sama begagan tuh sekarang tuh. Ya. Tapi memang belum sempat kejual. Kalau begagan masih tapi alhamdulillah sih prosesnya pertumbuhannya bagus gitu, Bu. Pertumbuhannya bagus, begagang itu. Nah, kalau saya tiap hari sih saya suka makan juga. Katanya kan itu butuh otak kata Ibu ya. Ya, untuk otak katanya. Saya setiap hari makan, Bu. Ya, untuk obat juga. Nah, itu salah satunya itu, Pak ya. Ya. Terus untuk hasil ikan, Pak. Untuk hasil ikan, saya sekarang tuh kemarin kan selama pandemi itu orang tuh susah jual ikan ke pasar katanya, Pak. Tapi saya alhamdulillah dengan konsepnya saya tawarkan Yumina Bumina, produk saya itu diakui, Pak. Maksudnya diakui banyak yang beli gitu, Pak. Karena satu ikannya kan
saya foto, saya share ke grup, saya share kolamnya. Jadi ada apa? Daya jualnya ada, Pak. Jadi orang nggak kaku lagi apa? Makan lele itu jijik lah, seperti itu. Nah, sekarang saya sudah ya jual ke pasar juga, jual di olahan juga gitu, Pak. Nah, sekarang itu jadi ini sebuah contoh sih, Pak, ini, Pak nih. Saya buat contoh nih. Saya kemas seperti ini, Pak, nih hasilnya. Ikannya itu ya? Ya, ikan lele. Saya kemas seperti ini. Ditaruh di depannya, Pak, di depannya gini. Di kameranya. Ya, di depan dada. Nah, gitu, Pak. Ya. Nah, Pak Soleh kelihatannya. Saya olah sendiri, Pak. Alhamdulillah nih, Pak. Ini membantu di pandemik ini, membantu, Pak. Jadi biasanya orang mungkin malas ke pasar, sekarang udah, Pak, kirim ikan katanya. Nah, kemarin pun ada salah satu rumah sakit, Pak, di Bogor, seorang dokter kebetulan berkunjung ke tempat saya, Pak. Itu sekarang setiap hari 10 pack saya kirim, kadang 20. Setiap hari itu ada salah satu rumah sakit itu seorang dokter, dia juga mau budidaya ikan. Ternyata saya tawarkan juga kayak gini, Pak. Alhamdulillah tuh dia jadi ikut masarin, Pak, di rumah sakit, tahu di mana lah. Yang penting dia beli ke saya gitu, Pak. Nah, itu yang kita ke sana dong ya. Ada warna coklat-coklat itu bumbu atau bukan, Pak Singgi? Pak Soleh? Oh iya, itu memang saya kasih bumbu itu. Saya kasih bumbu, jadi siap goreng, Bu. Sip, nanti saya order. Berapa harganya, Pak? Nah itu harga murah, Bu. Karena saya kan budidaya sendiri. Saya hanya jual 20.000 aja, Bu. Kilo? Beratnya 500 gram. Oh, 500 gram. Ya, 20.000, 500 gram. Kalau jual hidup kan cuma 20.000. Kalau jual hidupnya ke pasar, cuma 20.000 per kilo. Saya kemas lagi. Biarlah saya kerja sama yang lainnya lah. Saya kerjain, jadi saya tambah income lagi, Pak. Alhamdulillah pada saat ini, Pak. Oke, nanti saya share nomor HP-nya Pak Soleh ke teman-teman ya. Ya, sip. Boleh, Pak. Terima boleh kasih, berkunjung Pak. ya, Pak? Nah, ya. Termasuk mau kunjung ke tempatnya Pak Soleh bisa ya ini ya? Ke Pak Soleh? Boleh, Bapak, boleh. Ya, nanti saya ikut. Nah, kemarin juga saya pas ini cerita ini aja sapi. Saya kemarin juga pas kirim ke Baranang Siang Indah. Baranang Siang Indah Bogor tuh, Pak. Nah, itu juga ternyata si ibu itu punya kolam di Bumina. Yang beli itu, Pak, tolong Pak, katanya ini gimana caranya kok bisa sampai kayak begini gitu. Kok ikan saya pada mati-mati terus? Kata saya tahu, Bu, gimana Ibu cara nebarnya? Nah, kemarin tuh karena dia nebarnya selalu salah, Pak. Nebar ikannya. Jadi pas ikan mau ditebar, airnya baru masuk. Stres. Jadi kebanyakan orang gagal karena ketidaktahuan seperti itu. Kayak tadi budidamber itu. Kadang-kadang orang tidak tahu air baru kan masuk ke medianya, langsung tebar ikan ya Pak. Jadi dia nggak bisa adaptasi gitu, Pak. Harusnya airnya diapain, Pak? Harusnya airnya kan diendapkan dulu, Pak, sama minimal 3 hari gitu, Pak. Oke. Jadi supaya apa? Kalau bahasa kata saya mah sudah halus lah ikan airnya gitu, Pak, nggak kasar gitu, Pak. Kalau bahasa saya gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang pun saya untuk sayurannya ada permintaan juga, Pak. Jadi ada teman saya juga minta dipaket, Pak. Dipaket, katanya ikan plus sayuran gitu, Pak. Alhamdulillah sih sudah, tapi belum terlaksana kalau yang paket, Pak ya. Gitu. Sementara tuh ikannya sudah saya olah dan sudah saya banyak pasarkan gitu. Alhamdulillah, Pak. Sekarang Pak Soleh punya lahan berapa? Punya kolam berapa meter, Pak? Ya. Kalau lahannya sih, Pak, kecil, Pak ya. Cuma ukuran 2x4. 2x4? Kolamnya 2x4. Cuman kali apa gitu, Pak? Kali 12 kolam, misalnya gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi, iya.
kepalanya sih kecil Pak, cuman 2x4, cuman dikali berapa itu Pak jadi besar. Ya. Ya untuk bisnis keluarga sih alhamdulillah saya mencukupi Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Bisnis Berarti keluarga sudah cukup besar ya, itu ya, satu kolam ya. Satu kolam. gimana Pak? Ya, ukuran 2x4 itu sudah cukup besar ya untuk satu kolam ya. Ya cukup, itu bisa menghasilkan 200 kilo Pak lah. 200 kilo. Bisa menghasilkan 200 kilo. Ya. Itu dengan tebar sederhana lah, biasalah nggak pada tebar gitu Pak. Ya. Ini Ya. biar rame Bapak Ibu sekalian, nanti monggo silakan yang mau menanyakan ini diskusi ya. Ya, Biar silakan yang mau. monggo silakan. Ya, silakan. Ada yang ini? Oh, banyak ini. Yang terlihat pertama saya Pak Handoko. Monggo silakan Pak Handoko. Kemudian Bu Rafi ya. Monggo silakan. Saya juga. Oh, Pak ya juga. Diajak saya. Oke, diajak. Ini bertanya,